Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat para jamaah Masjid As-Sunnah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang al-amwal lati tajibu fiha zakat, yaitu harta-harta yang diwajibkan terkena zakat. Jadi tidak semua harta kena zakat. Ya. Di sini penulis mengatakan bahwasanya al-asas alladhi tata'allaqu bi mujibihi az-zakat bil amwal huwa sifatun nama, yang menjadikan fondasi, menjadikan suatu harta terkena zakat jika dia memiliki sifat bertumbuh. Fa kullu malin qabilun lin-numu, ya. Fa kullu malin qabilin lin-numuwi wa ziyadah yata'allaqu bihi haqquz zakat. Setiap harta yang bisa berkembang, bisa tumbuh, maka terkena zakat. Wa kullu ma la yaqbalun numu minal amwalil jamidah la yata'allaqu bihi haqquz zakat. Dan setiap benda yang tidak berkembang, ya, benda-benda yang tidak berubah, tidak berkembang, tidak bertambah, maka tidak terkena zakat, ya. Kenapa? Karena benda yang statis, yang tidak bertambah tersebut tidak bisa diolah, tidak bisa dikembangkan, maka jika terkena zakat lama-lama akan habis, ya. Lama-lama akan habis, sehingga dipotong 25% setiap tahun. Ya, kalau dipotong sampai habis 40 tahun habis, ya. Misalnya lemari, kalau lemari kena zakat tiap tahun potong 20%. Terus sampai habis, ya. Tentunya hal itu tidak hikmah. Oleh karenanya yang terkena zakat hanyalah yang menerima, yang berkembang atau bisa dikembangkan, ya. Yang berkembang sendiri, misalnya hewan, tumbuhan tumbuh sendiri, ya. Yang siap untuk dikembangkan misalnya adalah emas dan perak, ya, sebagai barang dagangan dan juga siap untuk dikembangkan. Baik, harta-harta tersebut yang pertama adalah emas dan perak, an-naqdan, emas dan perak. Jadi ada emas dan perak, kemudian ada al-an'am. Al-an'am maksudnya adalah sapi, kambing, onta, dan ijma termasuk adalah kerbau, ya. Sapi, kemudian kambing, kemudian onta dan kerbau. Kemudian setelah itu ada namanya zakat zuru' wa thimar, yaitu buah-buahan dan tanaman. Yang ketiga. Kemudian yang keempat ada namanya zakat urudul tijarah, yaitu barang-barang perdagangan. Dan yang kelima adalah zakat rikas wal ma'adin. Rikas yaitu barang temuan, yang dijelaskan. Al ma'adin yaitu barang tambang. Ini 5 barang, ya, yang terkena zakat. Bisa ditulis. Jangan lihat ini. Bisa, ya. Baik. Ya. Harta yang terkena zakat. Apa saja, ya. Kaedahnya yaitu yang berkembang. Itu harta yang berkembang atau siap dikembangkan. Dikembangkan, ya. Tapi harta tersebut di antaranya yang pertama adalah an-naqdan, yaitu emas dan perak. An-naqdan, az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Kemudian yang kedua adalah al-an'am. Al-an'am di sini ada 3, yaitu onta, ibil, kemudian bakar, sapi, kemudian kambing. Tentunya ini yang ijma, ada yang diperselisihkan seperti kuda, ya.
Di antara yang ijma ulama termasuk sapi adalah di antaranya adalah jawamis, yaitu kebo ya. Kerbau apa kebo? Hah? Kebo. Kerbau apa kebo? Kebo. Kalau kumpul kerbau apa kumpul kebo? Saya masih ingat saya pergi ke mana? Ke salah satu daerah di Eropa. Mungkin teman-teman bilang di sini banyak orang tidak nikah, Ustaz. Terus gimana? Ya nanti mereka tinggal punya pacar baru, mereka daftar di Pak RT sekitar situ. Nah, jadi kalau sudah, jadi nggak perlu nikah, cuma kasih tahu Pak RT. Jadi mereka cuma kumpul kebo, iya kumpul kebo aja, Ustaz. Jadi daftar ini kebo baru saya. Jadi tidak perlu nikah karena mereka nikah capek, ngurus anak. Jadi mereka tidak usah nikah, nanti adopsi anak selesai. Orang non muslimnya. Baik. Al-An'am kemudian di antaranya ketiga zuru wastimar ya. Zuru wa astimar. Zuru maksudnya tanaman, simar maksudnya buah-buahan. Buah-buahan di sini maksudnya adalah rutab, yaitu kismis dan rutab atau korma. Dan tanaman maksudnya biji-bijian, ya, seperti maksudnya adalah apa? Syair, hintah, gandum, beras, terus apa lagi? Jagung, kangkung, enggak. Beras, gandum, beras, adas. Kemudian inilah diantaranya gandum, beras, jagung, adas, biji-bijian yang merupakan makanan pokok. Kemudian yang keempat adalah urudut tijarah. Barang perdagangan, barang dagangan. Kemudian yang kelima adalah rikaz wal ma'adin atau ma'dan rikaz wal ma'adin. Rikaz maksudnya barang temuan, nanti akan kita jelaskan. Ini semua ditemukan ya, barang temuan, atau ma'adin maksudnya tambang. Barang tambang. Tentunya ada perkara-perkara lain yang diperselisihkan seperti zakat madu, kemudian juga zakat profesi ya. Tapi ini kita bahas dulu karena ini semuanya ada dalilnya. Semuanya ada. Dan zakat profesi itu masalah khilaf karena tidak ada dalilnya. Zakat madu ada perselisihkan tentang dalilnya ya. Jadi kita mulai dari zakat an-naqdan, emas dan perak ya. Emas dan perak nisabnya, nisab emas sama dengan 20 miskol ya. Isruna miskol, 20 miskol. Miskol ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang miskol ini. Satu miskol berapa? Ada khilaf ya. Ada yang mengatakan 4,8, ada yang mengatakan 5 gram, ada yang mengatakan 4,25 gram. Penulis kitab Al-Fiqhul Manhaji dia merajikan ini 4,5 gram. Sehingga kalau 20 kali 4,8 ya sama dengan berapa? 96 gram. 96 gram emas ini bagi emas murni. Bagi emas murni. Adapun nisab perak ya. Kalau tidak salah saya lihat tadi ya, dia kalikan 200 kali 33 sekitar 600-an, kurang lebih 660 sekian ya. Gram perak ya. Gram perak. Baik, kalau kita ambil pendapat ini maka keluarnya adalah 96 gram. Kalau kita 4,25 gram berarti 85 gram. Biasanya yang kita dengar kajian 85 gram. Tapi penulis Fiqhul Manhaji merajikan ini 4,8 gram. Nah, ini untuk nisab 24 karat.
Ini adalah nisab 24 karat. Nisab 24 karat. 24 karat terusnya 24K. Ya. Baik, bagaimana nisab emas 21 gram, 23 gram? Ya tinggal dikali aja. Berarti kalau misalnya kita ingin tahu nisab 21 karat, bukan gram, 21 karat. 24 karat, 24 karat maksudnya campuran emasnya 99%. 99, sekian persen. Kalau karatnya semakin rendah, 23, campurannya lebih sedikit. Emasnya mungkin 97 atau 98%. 21 lebih kecil lagi, 18 karat lebih sedikit lagi. Artinya yang dicampur dalam emas tersebut, semakin tinggi karatnya, yang tertinggi 24 karat, maka kadar emasnya semakin tinggi. Itu 99. Ketika karatnya semakin turun, 23 atau 22, 21, 18, maka kadar emasnya semakin sedikit. Kalau kadar emasnya semakin sedikit, berarti harus nisabnya semakin berat dong. Paham? Nisabnya semakin berat. Kalau yang 100% saja atau 24 karat 96 gram, berarti kalau karatnya lebih rendah, berarti lebih banyak. Baik. Kalau kita ingin misalnya nisab misalnya 21 karat. Gimana caranya? Caranya berarti 24 kali 96 gram per 21. Sampai berapa coba? Kalkulator. Berapa? 24 kali 96 bagi 21 berapa? 110. Berarti 110 gram. Kalau milih pendapat 85 tinggal taruhin 85. Paham? Kalau nisab 18 coba, nisab 18 karat. Berapa? 24 kali 96 bagi 18. Sama dengan berapa? Hah? Tinggal pencet aja kalau susah. 128. 128 gram. Artinya kalau Anda punya emas 18 karat, berarti kalau 110 gram belum kena nisab. Dia kena nisab kalau 128 gram. Nisab adalah kadar minimal untuk terkena kewajiban apa? Zakat. Paham? Jadi ini masalah nisab emas. Nisab perak sekitar 660 gram. Baik, emas dan perak berbagai macam bentuknya semua terkena zakat. Adapun benda-benda mulia selain emas dan perak maka tidak terkena zakat. Seperti zamrud. Kedengaran ya? Ya, zamrud, kemudian misalnya apa lagi? Berlian, itu semua tidak zakat. Karena posisi berlian, zamrud tidak seperti posisi emas dan perak yang merupakan alat tukar jual beli, alat pengukur nilai yang lainnya. Berlian tidak terkena zakat kecuali diperjualbelikan. Kalau diperjualbelikan maka terkena zakat barang dagangan. Kecuali diperjualbelikan jadi kena zakat barang dagangan. Baik. Bentuk-bentuk emas di antaranya bentuk-bentuk emas dan perak atau yang dihukumi emas dan perak. Di antaranya adalah misalnya emas batangan, emas atau perak batangan. Sudah dibentuk. Itu emas yang masih ditemukan dan belum berbentuk. Batangan biasanya sudah ada, kadang belum berbentuk ya. Yang belum berbentuk. Ini semua kena juga ya. Kemudian diantaranya yang sudah dibentuk apakah menjadi uang atau menjadi apa ya. Diantaranya dibentuk adalah perhiasan. Kemudian yang terakhir adalah emas. Uang ya, uang kartal ya, uang ya, yang mewakili
mewakili emas dan perak. Tapi sebelum kita bahas dulu emas, perak atau batangan jelas dia kena, kalau sudah kena nisab dia kena zakat. Demikian juga emas baru ditemukan, mungkin masuk bentuk nggak teratur, ya itu juga terkena zakat. Yang sudah dibentuk, ya entah dibentuk apa, dibentuk piring, dibentuk apa, terserah ya, dibentuk macam-macam. Kita bentuk piring, dibentuk piala, dibentuk bola, ya, dibentuk hewan, ya baik yang halal maupun yang haram. Hal yang maupun yang haram, ya. Di antaranya dibentuk perhiasan, ya. Dibentuk ini tambahan lagi, ya. Bentuk, ya misalnya buat apa tadi? Beda perhiasan maksudnya dipakai, perhiasan yang dipakai. Dibentuk ini bisa juga ada yang, kalau kita bagi begini lah, ya. Di bentuk ini ada, bisa jadi yang halal, bisa yang haram. Haram, bisa yang halal. Yang haram misalnya ya macam-macam, buat hewan, bentuk patung hewan. Di antaranya misalnya yang haram, misal di antaranya adalah piring, ya. Piring emas. Piring atau gelas emas, ya. Sendok emas, kalau perlu toilet emas. WC emas. Ini duitnya kebanyakan, WC jadi emas. WC-nya emas, isinya juga emas. Yang halal, contohnya perhiasan yang dipakai, ya. Cincin yang dipakai. Baik. Ini kena zakat. Ini kena zakat. Yang haram pun kena zakat. Yang ini khilaf. Ini khilaf di kalangan para ulama tentang perhiasan. Mazhab Syafi'i yang dirojihkan oleh penulis Al-Fiqhul Manhaji, beliau mengatakan bahwasanya perhiasan tidak kena zakat dengan syarat, ada syaratnya. Syaratnya jumlahnya tidak berlebihan secara urf. Bukannya perhiasan satu kotak besar sampai 20 kilo itu bukan perhiasan. Perhiasan wajar ya orang pakai, ya mungkin sekilo, mungkin ya itu sudah luar biasa. Tapi kalau punya perhiasan sampai 2 kilo, 3 kilo sudah nggak wajar. Jadi maksud dia yang diperselisihkan adalah perhiasan yang jumlahnya wajar secara urf masyarakat, bahwasanya seorang biasanya punya perhiasan sekian. Nah, perhiasan yang dipakai itu maka tidak perlu terkena zakat. Kenapa? Karena perhiasan ini dia masuk kepada benda yang tidak berkembang. Sudah, dia difungsinya untuk dipakai. Seperti mobil dipakai, seperti lemari dipakai, tidak bisa dikembangkan. Beda ketika untuk jual beli berarti ada pertukaran. Beda jualnya kalau beda misalnya untuk kemudian diperdagangkan. Tapi kalau untuk disimpan dipakai, ya maka dia terkena hilang fungsinya, pengembangannya, dia tidak terkena zakat. Ini logikanya ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya zakat perhiasan tidak kena zakat. Perhiasan tidak kena zakat. Tapi kita tahu bahwa ini masalah khilafiyah, dan khilafnya kuat. Masing-masing ada asarnya, masing-masing ada dalilnya. Sebagian sahabat bahwasanya tidak terkena zakat, ada hadis-hadis yang zahir. Tetapi logikanya, saya ingin menyampaikan logikanya kenapa perhiasan tidak kena zakat, karena perhiasan tersebut fungsinya sudah tidak lagi berkembang. Tapi tidak harta yang tidak berkembang. Adapun yang mengatakan bahwa adapun yang mengatakan bahwasanya dia terkena zakat karena mereka mengatakan rata-rata orang punya perhiasan itu punya uang berlebih. Punya uang apa? Berlebih. Sehingga uang berlebih ya kena zakat. Punya perhiasan biasanya orang uang berlebih. Uang berlebih itu harusnya kena zakat. Kemudian emas dan perak hukum asalnya dia sudah punya nilai. Mau dijadikan apapun dia punya bernilai. Ya, jadi beda dengan yang lainnya. Yang lainnya baru bernilai kalau diperdagangkan. Kalau emas dan perak dia punya nilai sendiri. Ini khilaf yang kuat sehingga Al-Khattabi mengatakan yang lebih hati-hati adalah membayar zakat perhiasan. Demikian juga Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti rahimahullah mengatakan yang lebih hati-hati membayar zakat perhiasan. Tapi mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji mengatakan perhiasan tidak wajib kena zakat. Perhiasan tersebut artinya perhiasan yang wajar, yang bukan haram. Ya, artinya adapun perhiasan tersebut untuk laki-laki maka kena zakat.
Emas, laki-laki punya emas 1 kilo, cincinnya, gelangnya itu kena zakat. Yang tidak kena zakat yang halal, yaitu gelang, cincin buat apa? Wanita. Demikian juga cincin perak laki-laki, dia tidak kena zakat. Ini cincin perak karena laki-laki boleh pakai cincin perak. Artinya kalau dia punya perak banyak, perak yang dia pakai ini tidak masuk dalam perak tersebut, dipisahkan. Ini tidak kena zakat. Ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Adapun penggunaan yang haram seperti piring emas, gelas emas, cangkir emas, sendok emas, ini semua kena zakat. Meskipun dia hukumnya sama seperti perhiasan yang digunakan yang tidak berkembang, tetapi dia tidak dihalalkan oleh syariat, oleh karenanya dia kena zakat. Ini pola pikirnya mazhab Syafi'i dalam kitab Fiqhul Manhaji. Sebenarnya kalau emas sudah dirubah menjadi piring, jadi sendok, ya sudah. Dia nggak diperjualkan, digunakan untuk penggunaan sehari-hari. Maka dia dihukum sebagai harta yang jamid, yang tidak berkembang dan tidak menemui perkembangan. Sama seperti perhiasan yang cuma dipakai disimpan. Tetapi untuk yang penggunaan haram tetap kena zakat. Kenapa? Karena haram. Lain halnya kalau perhiasan. Perhiasan hukumnya halal bagi wanita, maka tidak terkena zakat. Yang lebih hati-hati kita bayar zakatnya. Kemudian yang berikutnya, uang yang mewakili emas dan perak. Ini tentu pembahasan tentang asal muasal uang. Ada khilaf juga di kalangan para ulama tentang asal muasal uang. Ada yang mengatakan dahulu orang punya emas disimpan di tempat penyimpanan, di bank atau yang lainnya. Kemudian yang punya emas dikasih kertas. Kamu punya emas sekian. Nah, kertas ini bisa digunakan untuk beli, untuk untuk jaminan. Kenapa? Karena kertas ini menggambarkan dia punya sekian emas di tempat penyimpanan emas tersebut atau di bank tersebut. Sehingga kertas ini jadi kertas yang berharga. Karena dia adalah perwakilan dari emas yang dimiliki oleh orang tersebut. Lama-lama akhirnya jadilah uang. Ini cerita asal muasal uang. Asal muasal uang. Sehingga orang kalau ingin mengeluarkan uang dia harus punya deposit bank sekian dan sekian. Lama-lama kertas ini sendiri sudah tidak ada kaitannya dengan emas. Emasnya nggak ada, duitnya banyak bisa jadi. Tetapi duit ini karena ditinjau dari hukum asalnya dari emas dan dia digunakan seperti emas sebagai alat jual beli, ya, cuma dia tidak bisa stabil seperti emas, ya. Tapi dia digunakan seperti emas, maka hukumnya seperti hukum emas. Hukumnya seperti hukum emas, maka berlakulah pada uang adalah nisab emas atau zakat. Nisab emas atau zakat. Nah, khilaf di kalangan para ulama. Kalau kita punya uang bukan emas, nisab mana yang mau kita gunakan? Apakah nisab emas ataukah nisab perak? Khilaf di kalangan para ulama. Penulis Fiqhul Manhaji mengatakan terserah. Dia boleh menggunakan nisab emas, yaitu sekitar 96 gram emas. Berapa kalau sekarang 1 gram berapa rupiah? Berapa? 1 juta ya. Taruhlah 1 juta. Berarti kalau dia punya uang 96 juta, baru dia kena nisab. Kalau kurang dari 96 juta, berarti tidak kena nisab. Atau dia menggunakan nisab perak. Nisab perak, kalau nggak salah sekitar 8 jutaan. 8 atau 9 juta. 8 jutaan. Kalau dia punya uang 8 juta, berarti dia kena nisab. Menulis Fiqhul Manhaji mengatakan, Al-Fiqhul Manhaji, terserah mau ikut nisab emas atau nisab perak. Yang lebih menguntungkan bagi fakir miskin adalah nisab perak. Karena kalau nisab perak, rata-rata kita kena apa? Zakat. Antum punya uang di bank 8 juta, sudah kena apa? Zakat. Tahun depan harus keluarkan apa? Zakat, ya. Ini dan juga banyak ulama yang mengatakan lebih afdal menggunakan nisab zakat li'annahu ahza lil fuqara, ya, atau ahaz lil fuqara. Ahaz lil fuqara yaitu lebih menguntungkan fakir miskin. Namun Allah alam bisawab, ya, karena kita boleh memilih, saya memilih nisab yang lebih stabil adalah nisab emas. Jadi orang kalau punya uang belum sampai nisab emas, dia tidak kena zakat. Kenapa kita milih nisab emas, tidak milih nisab perak? Karena nisab emas itu lebih stabil. Dari dulu sampai zaman sekarang harga emas atau nilai emas stabil. Emas dari zaman dahulu bisa beli ini, sampai sekarang pun demikian. Dia lebih stabil harganya. Perak jomplang. Di zaman Nabi SAW, nisab emas dan nisab perak hampir sama. Karena nisab emas 20 mifqal atau 20 dinar, nisab perak 200 dirham. Dan dahulu
1 dinar sama dengan 10 dirham. Sehingga ketika dihitung nisab emas dan nisab perak sama saja. Ketika itu nisab perak, nisab emas nilainya sama saja. Namun berjalan dengan waktu, ternyata nisab keduanya jomplang sekali. Bayangkan antara 96 juta dengan 8 juta. Ya. Dan nilai perak yang dulu sama sekarang tidak sama. Dulu dinar mungkin bisa beli kambing, sekarang 1 dirham, 2 dirham nggak bisa beli apa-apa. Artinya sangat jatuh nilainya. Oleh karenanya, wallahu alam bisawab, yang lebih kuat, lebih stabil adalah emas. Sehingga nisab yang dijadikan nisab uang adalah nisab emas. Ini pendapat ya, nisab emas. Kemudian Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang pembayar zakat, kata Nabi SAW, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kaya kalian, diambil zakat dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Nah, kalau orang punya uang 8 juta sudah dibilang kaya atau belum? Belum. Sampai sini uang 8 juta merasa kaya. Tapi kalau punya uang 100 juta, oke lah, kaya. 100 juta ya. Apalagi 100 juta kali 100. Jadi untuk uang 8 juta, sulit dikatakan orang itu kaya. Apalagi di Jakarta ya. Sehingga, wallahu a'lam bishawab, saya lebih cenderung bahwasanya nisab yang lebih tepat lah nisab apa? Nisab emas. Artinya kalau orang punya uang 96 juta, dia terkena nisab. Baik, ini adalah nisab emas dan perak. Kemudian nisabnya ini, kemudian kadar zakatnya adalah berapa? 2,5% ya. Sama dengan 2% atau 1/40. 1/40 ya. Dengan syarat memenuhi nisab dan haul ya. Nisab dan apa? Dan haul. Haul sudah kita jelaskan kemarin adalah haul qamari hijri ya. Haul hijri 365 hari. Baik, ini yang pertama ya. Selanjutnya kita bahas tentang Al-An'am. Al-An'am ada ibil, onta, kemudian al-baqar. Al-baqar tadi termasuk dalamnya adalah kebo, kemudian kambing. Kambing dengan model-modelnya, yaitu kambing al-ma'is maupun ma'is itu maksudnya kambing apa? Kambing Jawa ya, maupun kambing domba. Semuanya kambing termasuk dalam hal ini. Adapun persyaratan ya bahwasanya kambing-kambing tersebut terkena zakat, artinya kambing-kambing tersebut atau hewan-hewan tersebut harus di sa'imah. Sa'imah itu dia digembalakan ya, digembalakan di tempat terbuka gratis. Itu yang terkena apa? Zakat. Adapun jika seseorang kemudian dia membawa makanan buat ontanya, buat kambingnya, buat sapinya ya, dia taruh di kandang, dia beli makanan, dia taruh, ini tidak kena zakat. Ya, tidak kena zakat. Saya bacakan dulu sini. Jadi disyaratkan terkena zakat jika hewan-hewan ternak tersebut dipelihara untuk daging dan susunya. Ya. Adapun kalau dia diperdagangkan, nanti dia bisa terkena zakat jual beli. Demikian juga kalau dia dipekerjakan, ya, bukan untuk diambil daging, diperbanyak dagingnya untuk diperbanyak, ya, didur untuk perbanyak, kemudian diambil susunya, diperbanyak dagingnya, kemudian dipelihara, ya, maka tidak terkena zakat hewan. Atau kemudian ketika dipelihara, makanannya dengan dibeli atau dia ambil sendiri, diletakkan di kambing tersebut, di onta tersebut, tidak dilepas di
rumputan, maka juga tidak terkena zakat ya. Adapun nisabnya, maka banyak daftarnya ya. Saya bacakan saja ya. Untuk ada yang di sini ada yang peternak. Ya. Kebanyakan teman-teman kita juga ketika peternak, mereka juga hewannya untuk diperjualbelikan, sehingga menjadi hewan dagangan ya. Tapi kita bacakan di sini, adapun onta ya maka nisabnya adalah 5 ekor ya, 5 ekor. Kalau sudah jumlahnya 5 ekor sampai 9 ekor, maka zakatnya 1 ekor kambing. Zakatnya 1 ekor kambing. Kemudian kalau jumlahnya 10 sampai 14, maka zakatnya 2 ekor kambing. Kalau jumlahnya 15 sampai 19, zakatnya 3 ekor kambing. Kalau 20 sampai 24, maka 4 kambing. Kalau 25 onta sampai 35 onta, maka bintu makhat, yaitu ibil yang sudah onta yang masuk, sudah selesai 1 tahun, masuk ke tahun kedua. Ini aturan-aturannya ya. Ya, antum bisa lihat di tabel ya. Bisa lihat nanti, lihat searching aja, saya kalau baca terlalu banyak ya. Ya. Kemudian, adapun sapi, maka nisabnya 30 ekor ya. Kalau 30 ekor sampai 39, ya, maka ada tabi atau tabi'ah ya, yang sudah berumur setahun ya. 1 ekor dikeluarkan. 40 sampai 59 musinnah, yaitu yang sudah berusia 2 tahun dan seterusnya. Jadi tapi dia nisabnya 30 ekor sapi. Kemudian kambing dia nisabnya 40 ekor. Kalau sudah punya 40 ekor kambing sampai 120, maka cuma dikeluarkan 1 ekor kambing. Kalau 121 sampai 200, maka 2 ekor kambing. Dan seterusnya, kalau 201 sampai 300, 3 ekor kambing. Saya sebutkan syarat hewan ternak terkena zakat. Yang pertama, antakuna sa'imah, yaitu dia harus digembalakan. Secara umum maksudnya kebanyakan mayoritas tahun. Artinya misalnya dia digembalakan 7 bulan ya, maka ya sudah dia kena. Tapi kalau digembalakan cuma 3 bulan, cuma 4 bulan, maka dia bukan hewan zakat. Hewan zakat. Karena berarti pemiliknya berusaha untuk carikan makanan, untuk ini, untuk menyediakan makanan, pergi dari sana. Tapi bisa jadi nanti dia terkena zakat barang dagangan. Bisa jadi. Kalau ternyata onta dan sapi dan kambing tersebut diperdagangkan oleh pemiliknya. Yang kedua, antuttakhadal masyiyah liddar, ya, liddar ay lil halib atau nasl atau tasmin lil amal. Syaratnya bahwasanya hewan ternak tersebut dipelihara untuk dikembangbiakkan atau untuk susunya, untuk digemukkan, bukan untuk dipekerjakan. Adapun falau takhadha lil amal kal hirasah wa tahmil, adapun kalau hewan-hewan tersebut digunakan untuk bekerja seperti untuk membajak atau untuk ngangkat-ngangkat barang ya, maka tidak terkena zakat. Untuk mikul air, maka tidak terkena zakat ya. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, laisa fil baqar al-awamil syai'un. Tidak terkena zakat bagi sapi-sapi yang bekerja. Digunakan untuk apa? Bekerja. Jadi cuma dipelihara, taruh di rumput, kemudian berkembang, diambil susunya, digemukkan, maka ini yang kena zakat. Kemudian hewan-hewan ternak ini dia terkena zakat nisab dan haul. Seperti kita bicara tadi tentang misalnya kambing. Kambing dari kalau sudah 40 berarti dia sudah kena apa? Nisab. Nah, 40 ini harus bertahan sampai selama setahun. Kalau ternyata di tengah tahun kemudian 1 dia jual, 2 dia jual sehingga akhirnya tinggal 39, maka tidak terkena zakat karena berkurang dari nisab. 40 ini harus bertahan. 40 ini harus bertahan. Ya, seperti itu. Misalnya ada kambing 80 ekor. Sudah kena nisab atau belum? Sudah. Kemudian dia pelihara selama setahun. Di tengah-tengah pada bulan ke-7 ini kambing-kambing melahirkan. Anaknya 41. Anaknya berapa? 41. Sehingga ketika di akhir tahun setelah haul jumlah kambing menjadi 121. 121 zakatnya berapa kambing? 2 ekor kambing.
zakatnya 2 ekor kambing. Nah, anak-anaknya ini kan lahir bulan ke-7. Bulan ke-7 sampai bulan ke-12 berarti umurnya baru 5 bulan. Anak-anaknya ini dia belum sampai 1 haul. Tetapi para ulama mengatakan anak-anak daripada kambing ini diikutkan haul induknya. Diikutkan haul induknya selama induknya sudah mencapai anak-anak kambing ini selama induknya sudah mencapai nisab. Tadi kita bilang induknya ada sekitar 80. Ketika 7 bulan kemudian ini kambing-kambing ini pada melahirkan 50 ekor lah, 50 ekor. Nah, 50 ekor ini padahal umurnya baru 5 bulan. Dia belum sampai haul. Kalau kita cuma lihat induknya saja, maka tetap zakat cuma 1 kambing karena zakat kambing 40 sampai 120 1 ekor kambing. Paham? Bayangin susah ya. Jadi kita sebut di antara syarat ya. Syarat zakat di antaranya adalah nisab dan haul. Nisab dan haul. Nah, haul ini ada pengecualian. Haul itu maksudnya setahun hijri. Berarti berapa? 365 hari. 360 ya? 360 hari. 360 hari. Sementara haul ini ada pengecualian, kecuali yang tidak kenal haul, ya. Di antaranya adalah anak-anak hewan ternak. Hewan ternak haulnya ikut induknya. Jika induknya setelah mencapai nisab. Induk-induknya telah mencapai nisab. Tadi kita bilang contoh kambing ya. Contoh kambing ya. Contoh kambing. Kambing nisabnya berapa? 40 sampai berapa? 120 ya. Kambing itu 40 sampai 120 ekor, zakatnya cuma 1 ekor. Kalau 121 sampai 200, zakatnya berapa? 2 ekor. Nah, ternyata ada kambing jumlahnya 80 ya. Awal tahun kambing 80 ekor. Pada bulan ke-7 tambah 50 anak-anak. Ekor anak-anak. Sehingga totalnya berapa? 130 ekor di akhir tahun. Nah, kita tahu bahwasanya pada tahun berikutnya induk-induknya sudah kena haul, tapi anak-anaknya yang 50 ini tidak kena haul. Karena baru berapa bulan? Baru 5 bulan. Baru 5 bulan. Tetapi dia diikutkan dengan induknya. Sehingga ketika 130 ekor, zakatnya 2 ekor kambing. Lain halnya, kalau misalnya induknya 30 ekor pada awal tahun. Kemudian pada bulan ke-7 melahirkan sehingga jadi 50, anaknya 20. Haulnya mulai mana? Haulnya ketika 40 intinya. Berarti tadi belum kena haul. Paham? Saya ulangi. Induknya, taruhlah bulan Muharram, induknya 30 ekor. Ini saya baru beli 30 ekor. Ketika bulan Ramadan, ini pada melahirkan semua. Jadi lahirkan 20. Jadi sekarang jumlahnya berapa? 50. Nah, ketika 50 saya baru start nisab, baru start haul. Karena nisabnya baru kena. Paham? Beda halnya ketika dari awal sudah 80 sehingga sudah kena haul ya. Nisab sehingga dia kena haul, ketika anak-anaknya muncul belakangan, haulnya diikutkan dengan haul induknya. Seperti ini juga adalah keuntungan barang dagangan. Barang dagangan. Antum di awal tahun punya modal 200 juta. Kemudian harta tersebut bertambah ketika 7 bulan jadi 300 juta. Di ujung tahun 300 juta. Yang 100 juta tambahan ini dia baru umurnya baru 5 bulan, dia belum 1 haul. Karena 100 juta ini baru kita dapatkan pada bulan keberapa? Ke-7, paham? Tapi dia adalah keuntungan dari modal awal. Nah,
keuntungan ini tidak perlu haul. Dia diikutkan dengan haul modal. Paham? Haul keuntungan barang dagangan diikutkan dengan haul modal. Dengan haul modal. Terlebih lagi mazhab Syafi'i yang disajikan oleh penulis Fiqhul Manhaji. Jadi untuk barang dagangan nanti kita bahas bahwasanya yang ditinjau nisabnya, apakah awal kita berdagang atau ujungnya kita lihat atau dari awal sampai ujung. Menurut Fiqhul Manhaji yang kita lihat adalah ujungnya. Kita sekarang saya misalnya mau dagang, saya punya modal 40 juta. Satu Muharram, modal saya 40 juta. Saya dagang. Satu Muharram tahun berikutnya sudah 100 juta. Sudah, langsung bayar zakat 100 juta. Tidak ditinjau dari awalnya. Saya tidak tunggu kapan saya mencapai 96 juta baru saya kasih tanda. Enggak. Menurut Fiqhul Manhaji untuk mazhab Syafi'i, pokoknya lihat ujungnya. Ujungnya berapa? 900 juta sudah. Tahun depan kamu sudah kena zakat langsung potong 25%. Paham? Paham enggak? Ya udah itu pokoknya begitulah ya. Ini contoh ya. Yang tidak kena haul juga seperti nanti akan disebut nih urudut zakat zuru wasimar ini enggak kena haul juga, rikas dan ma'dan juga tidak kena haul. Ini tidak kena haul, ini tidak kena kapan panen keluarkan zakat. Ini kapan dapat barangnya keluarkan apa? Zakat. Tidak tunggu apa? Haul. Tetapi ini asalnya kena haul. Hewan ini asalnya kena haul, barang dagangan asalnya kena haul, tetapi dikecualikan. Keuntungannya tidak perlu haul, anak-anak juga tidak perlu apa? Haul. Mereka yang mengikuti haul induknya, ini mengikuti haul modalnya. Azan ya? Belum. Berapa menit lagi? Berapa menit? Insyaallah mengenai nisab daripada kambing, sapi, unta, antum bisa lihat apa daftarnya ya. Di internet juga ada. Yang penting dipahami. Tadi saya ulangi syarat-syaratnya. Pertama, dia harus digembalakan paling tidak mayoritas tahun. Kalau sudah 8 bulan, sisanya meskipun dibawakan makanan, maka tetap kena zakat. Mayoritas tahun dia hidup dengan digembalakan, maka itu kena zakat. Kemudian dia dipelihara, ya bukan untuk diperdagangkan, bukan barang jual beli, tapi dia memang dipelihara sampai banyak, sampai punya susu atau digemukkan. Kemudian tidak digunakan untuk bekerja, tidak digunakan untuk apa? Bekerja, ya. Baik. Yang berikutnya nisab az-zuru was-simar, ya. Nisab zuru was-simar yaitu tentang buah-buahan dan juga tentang tanaman, ya. Nisabnya adalah khamsatu awsuq. Ini nisab 5 wasak. 5 wasak. Nah, 1 wasak itu sama dengan 60 sa'. Sa' itu 1 sa' adalah ukuran zakat ya. 1 sa' sama dengan ukuran zakat fitrah. Zakat fitrah berapa? Khilaf di kalangan para ulama. Bilang 2,4 kilo, ada yang bilang 2,5, ada yang bilang 3 kilo kalau dikonversikan kepada berat. Ya, karena asalnya sa' ini ukuran volume. Asalnya ukuran apa? Volume ya. Ukuran volume di zaman Nabi SAW memang sa' nabawi, ukuran volume. Saya sempat juga lihat beberapa teman-teman di di kelas di waktu saya masih kuliah, mereka mendatangkan sa' nabawi bersanad sampai zaman Nabi SAW. Tapi banyak juga di antara pemilik sa' itu sanadnya dhaif, tidak sahih. Berarti wallahu alam, tapi intinya mereka sudah berusaha mendatangkan sa' nabawi. 1 sa' 4 mud. 1 mud begini. Jadi kalau 1 sa' seorang tangan yang tingginya biasa, yang lengannya biasa, bukan yang tangan lebar, yang bukan tangan panjang ya. Yang biasa aja. Kalau diambil 1, 2, ambil lagi beras 3, ambil lagi 4, itulah 1 sa'. 1 sa' ya. Ketika dikonversikan kepada berat, maka khilaf di kalangan para ulama. Tapi intinya taruhlah kalau dia 3 kilo. 3 kilo berarti berapa? 3 kali 60 kali 5. Berarti berapa? 180 kali 5 berapa? Hah? Banyak. Coba kalau 2,5. 2,5 kali 60 udah
760. Intinya ini ada perbedaan dengan para ulama ya, kurang lebih 750 kilogram, kurang lebih ya. Kurang lebih jika hasil daripada jagung, beras, gandum, adas, rotop, kismis mencapai 750 gram baru dia kena nisab. Ada yang mengatakan 600 sekian, tapi intinya kembali kepada ukuran sa'. Ya, ukuran sa' tersebut. Kalau ternyata kurang daripada nisab, berarti tidak terkena zakat ya. Dia tidak ada haulnya. Tidak ada haulnya ya. Tanpa haul. Kapan panen bayar zakat? Namun ulama Syafi'iyah mengatakan, perhatikan, ada yang tumbuhan ini yang mereka dipanen setahun lebih dari sekali. Misalnya dia setahun, kalau beras berapa kali? 2 atau 3 ya. Taruhlah 2 kali ya. Digabungkanlah nisabnya tersebut. Dia panen pertama mungkin cuma 400 kilo, panen kedua 400 kilo, maka kena apa? Kena zakat. Jadi panen setahun dijadikan satu, terkena nisab. Paham? Azan ya? Betul. Lagi. Di sini kalau penulis Fiqhul Manhaji, beliau mengatakan bahwasanya nisab zur' wa simar 900 liter. 900 liter. Jadi dia satu sa' sama dengan 3 liter. Dia bilang satu sa' sama dengan 3. Karena dia kembali kepada bukan ukuran timbangan, tapi ukuran apa? Volume. Karena hukum asal sa' adalah volume. Menurut dia satu sa' 3 liter. 3 liter kali 60, 180 kali 5 sama dengan 900 liter. Mau apapun. Mau korma, mau apa, pokoknya 900 liter, maka itulah nisabnya. Baik. Berapa kadar zakatnya? Kadar zakatnya ada 2 model. Ya. Jika kebanyakan tahun diairi dengan hujan atau dengan sungai, ya, artinya yang tidak perlu usaha berat, ya, atau tumbuhan-tumbuhan tersebut akarnya kemudian meresap air dari dalam, ya, maka ini semua zakatnya 1/10. 10% maksudnya, 10%. Jadi kalau kebanyakan tahun ternyata diairi dengan usaha, dengan angkat air, dengan membayar pengairan, maka ini cuma 1/20, itu 5%. 5%. Sehingga sebenarnya mengatakan kalau ternyata setengah tahun dengan hujan, setengah tahun dengan pengairan bayar, maka 7,5%. Ambil tengah-tengah. Paham ya? 5%. Dilihat mana yang mayoritas. Kalau mayoritasnya adalah dengan hujan, maka 10%. Kalau mayoritasnya dengan air yang diusahakan, bawa pakai truk, kemudian disiramin, kemudian pokoknya ada pembayaran dan macam-macam, maka harganya 5%. Kalau setengah-setengah jadi 7,5%. Ya. Misalnya menggunakan alat untuk ngambil air, ini kan butuh biaya semuanya. Ya, maka ini jadinya tadi lihat mana yang paling banyak. Kapan terkena kewajiban zakat tumbuhan atau zakat buah-buahan, ya. Intinya kalau sudah siap dipanen, ya. Sudah bada solahuhu, yaitu sudah siap untuk dipanen, ya. Biji-bijinya sudah kuat, maka langsung sudah bisa dihars. Dihars sudah petugas zakat sudah melihat, kemudian dia siap siap mengecek, memperkirakan ini berapa sok, ini berapa kilo, ini berapa kintal, dia sudah. Kemudian dia laporkan kepada pemerintah, kemudian sudah ditakarkan kira-kira berapa zakatnya. Nanti kalau sudah siap untuk dipanen. Jadi tunggu. Jadi kalau sebelum itu belum terkena, mungkin sudah mulai banyak, tapi belum sampai siap untuk dipanen, maka belum terkena kewajiban zakat. Maksudnya apa? Seandainya ketika itu kemudian terkena hama, kemudian rusak, dia tidak terkena apa? Tidak terkena kewajiban zakat. Karena memang belum saatnya untuk dihitung. Yaitu an yabdua solahuha, yadhar nujuha, yaitu nampak sudah matang, misalnya berwarna merah atau berwarna kuning, yang menunjukkan memang dia siap untuk
dimakan atau siap untuk dipanen ya. Karena ketika sudah siap dipanen, dia sudah dianggap sebagai makanan yang siap untuk dimakan. Tapi terkait dengan zakat tumbuhan dan tanaman, sudah disebutkan tadi mazhab Syafi'i yang dimaksud dengan buah-buahan dan tanaman, buah maksudnya cuma dua, yaitu korma sama kismis. Tidak ada buah yang lain. Apel misalnya, apalagi buah jambu monyet, ya. Apalagi semuanya lah, jeruk itu nggak ada. Nanti dia akan kena kalau jadi barang dagangan, ya. Tapi secara buah-buah dia tidak terkena zakat buah-buahan karena mereka mengatakan mazhab Syafi'i dan ini juga mazhab Maliki bahwasanya yang terkena zakat adalah yang muddakhar wal muqtat. Muddakhar itu bisa disimpan, muqtat itu bahan makanan pokok. Mereka dahulu bahan makanan pokok mereka diantaranya korma, zabib, kismis atau yang dikiaskan. Diantaranya makanya yang datang dalam nas ada 4. Gandum, syair, gandum bur. Syair itu maksudnya gandum yang putih. Kemudian gandum bur, himtah. Itu yang coklat, yang orang biasa, orang kalau penyakit gula sukanya yang itu, yang apa? Yang coklat, kadar gulanya kurang. Kemudian kurma, kemudian kismis, ya. Ini yang datang dalam nas. Sehingga selain ini bagaimana kena zakat atau tidak? Maka khilaf di kalangan para ulama. Mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya yang terkena syaratnya 2, al-muqtat dan al-muddakhar. Al-muqtat maksudnya makanan pokok, muddakhar bisa disimpan. Maka dikiaskan kepadanya beras. Beras, makanan pokok, dan jagung. Sebagian daerah jagung merupakan makanan apa? Pokok. Adas, biji-bijian terutama. Jadi jagung, adas, kemudian beras. Ini semua terkena zakat. Buah-buahan cuma 2. Kismis, yaitu anggur, sama apa? Korma. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah lebih luas. Semua buah-buahan, mau apel, mau apa, semua kena zakat. Kena zakat. Ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Tapi mazhab Syafi'i tadi, buah-buahan maksudnya adalah anggur dan korma, rutab dan korma. Adapun biji-bijian maksudnya hintah, kemudian syair yaitu gandum yang coklat, gandum yang putih, kemudian aruz, beras, kemudian adas, kemudian diantaranya zur yaitu zurra itu jagung. Ini yang terkena zakat. Ya. Selainnya maka jika memenuhi persyaratan al-muqtat, makanan pokok, muddakhar disimpan, maka kena zakat. Jika tidak maka tidak, ya. Baik, sampai di sini saja. Ada pertanyaan biasanya saya sering ditanya, Ustaz, bagaimana dengan orang yang bertani atau sawah, kemudian ternyata biaya untuk sawah tersebut tinggi. Saya berapa kali ditanya masalah ini, ya. Kemudian ketika dia panen, dia sudah terkena nisab, tetapi biayanya sangat tinggi. Biaya pegawainya, biaya pupuknya, biaya anti hamanya. Sehingga kalau untuk dibayar zakatnya habis. Apakah dia masih harus bayar zakat? Ya. Ini ada khilaf di kalangan para. Ini kita keluar dari mazhab Syafi'i. Ini pertanyaan tersebut saya perlu sampaikan karena ada khilaf, ya. Sebagian ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah taala berpendapat bahwa ini pendapat jumhur. Bahkan kalau tidak salah 4 mazhab, bahwasanya tidak melihat tentang biaya-biaya tersebut. Karena yang penting aturannya kalau air hujan selalu 10%, kalau ambil air sendiri 5%. Itu saja aturannya. Tidak peduli yang sapinya bayar berapa untuk mikul air, pokoknya cuma 2. Airnya dari air hujan 10%. Atau dari sungai, dari mata air, atau tanamannya menyerap air sendiri, maka ini 10%. Kalau ternyata perlu biaya, pakai sapi, pakai alat, macam-macam, maka 5%. Tanpa melihat semua biaya-biaya. Pokoknya begitu dapat nisab, lihat 10% keluarkan. Ya. Tidak pada biaya tersebut. Sebagian ulama memperinci, dan ini dibahas oleh Al-Majami' Al-Fiqhiyah, dibahas oleh para ulama. Intinya, Allah alam bisawab, dapat yang lebih tengah, dilihat biaya tersebut. Kalau biaya tersebut tidak ada kaitannya dengan penanaman, misalnya biaya pembelian tanah, biaya penyewaan tanah, bisa jadi seorang tanam padi tapi dia nyewa sawah. Atau biaya untuk membajak tanah, ini semua tidak dilihat. Tetapi ketika ditanam padi misalnya, ternyata butuh bayar duit untuk pupuk atau untuk menolak hama atau biaya-biaya yang lain, maka ini dihitung.
dihitung, dilihat. Jika ternyata zakatnya, misalnya zakatnya 50 juta. Zakatnya 50 juta. Nah, ketika dia bayar ini semua, ternyata totalnya 20 juta. 20 juta. Apakah boleh dibayarkan dari uang zakat karena pembiayaan tersebut? Maka pendapat yang lebih rajih, dan ini pendapat Atha ya, bin Abi Rabah, bahwasanya boleh dipotong dari uang zakat. Tapi tadi pembiayaan bukan permulaan, tapi pembiayaan tatkala sudah ditanam dan terkait dengan hal tersebut. Ya, terutama ketika dia ternyata untuk hal-hal tersebut dengan berhutang, terutama dengan berhutang. Kalau dia berhutang maka bisa dipotong untuk biaya hutang tersebut, baru sisanya dia keluarkan untuk zakat. Wallahu alam bishawab. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan tentang urudut tijarah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.